Pusat Zakat Umat sebagai lembaga zakat nasional, alhamdulillah secara resmi diakui oleh pemerintah, dan secara resmi Pusat Zakat Umat memiliki legalitas sebagai lembaga pengelolaan zakat infak sedekah. Pusat Zakat Umat memiliki visi menjadi lembaga yang unggul dan kompetitif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang unggul secara internal, yaitu dari sisi manajemen, unggul dari sisi fundraising, unggul dari sisi pemberdayaan, dan unggul dari sisi pengelolaan keuangan. Kompetitif itu secara eksternal memiliki kekuatan dari sisi produk-produk yang dapat ditawarkan kepada umat sebagai salah satu kewajiban untuk memberdayakan baik itu ekonomi umat, memberdayakan yang berkaitan dengan aspek sosial, aspek pendidikan, dan juga kesehatan. Visi dari Pusat Zakat Umat itu diharapkan bisa memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, dan memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat, yaitu diantaranya masalah kemiskinan, masalah kebutuhan, keterbelakangan, dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Tentu saja sebagai sebuah lembaga yang nirlaba harus memberikan pelayanan yang terbaik, apa yang disebut dengan service excellent. Kepada siapa? Baik itu kepada zaki, munfik, dan mutasodik, maupun perlakuan kita terhadap penerima manfaat atau mustahik. Bagaimana misi dari Pusat Zakat Umat adalah mengoptimalkan fungsi JIS itu dalam konteks pendidikan, kemudian dalam konteks dakwah, kemudian untuk kepentingan sosial dan juga ekonomi. Dan yang terakhir, misi dari Pusat Zakat Umat ini menghasilkan produk-produk yang inovatif, kreatif, dan bisa memberikan solusi terhadap umat. Oleh karena itu, moto dari Pusat Zakat Umat adalah bagaimana menyelamatkan zakat umat dan menyelamatkan umat di dalam berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Pusat Zakat Umat, lembaga amil zakat berskala nasional, mempunyai program dengan 5 umat. 1. Umat pintar. Umat pintar ini bergerak di bidang pendidikan, diantaranya ada beasiswa untuk tingkat SD sampai SMA, itu namanya Aruhama. Ada juga beasiswa S1 sampai S3, namanya AHSC Scholarship Center. Terus juga ada sebar alat tulis sekolah untuk anak-anak yatim, dan juga ada rumah tahfidz, yang mana kita mempunyai santri-santri untuk terus belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, supaya mereka kelak menjadi tahfidz dan tahfidzoh Al-Quran yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada juga umat peduli. Umat peduli ini diantaranya ada kegiatan peduli kemanusiaan. Peduli kemanusiaan ini untuk merespon bencana alam yang ada di Indonesia ataupun di luar. Terus ada juga peduli Ibnu Sabil, ada juga peduli pangan. Peduli pangan ini untuk sebar sembako untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Yang ketiga, ada umat mandiri. Umat mandiri ini bergerak di bidang ekonomi. Programnya ada program Bangkit Bina Ekonomi Kecil Produktif, yang mana kegiatan-kegiatannya ini ada pelatihan life skill,
kegiatan pemberian modal, dan ada juga kegiatan Masjid Bangkit, yang mana Masjid Bangkit ini menumbuhkan perekonomian masjid untuk kegiatan-kegiatan masjid. Kampung Bangkit, ini Kampung Bangkit tahun sekarang itu rencana akan menumbuhkan perekonomian salah satu kampung yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada juga umat soleh. Umat soleh ini diantaranya kegiatan-kegiatannya ada berkah Ramadan, diantaranya ada sebar sembako, ada sebar tajil, ada sebar Quran, sebar alat-alat kebersihan, dan kurban super barokah. Kurban super barokah ini kita menyebar hewan kurban ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah kristenisasi, dan juga daerah lawan pangan. Di antaranya juga kita pernah menyebarkan kurban ke daerah Suriah, ke daerah Palestina, ke daerah Muslim Rohingya yang ada di Bangladesh. Selanjutnya untuk kegiatan umat soleh ada juga kapilah duan. Kita menyebarkan dai-dai untuk daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah pelosok yang ada di seluruh Indonesia, di antaranya Maluku, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Yang keempat, program Umat Sehat. Program Umat Sehat ini kegiatan-kegiatannya kita mempunyai pelayanan ambulan gratis, baik layanan ambulan untuk pasien ataupun jenazah. Selanjutnya untuk program Umat Sehat, yaitu kegiatan gerakan kesehatan masyarakat yang diadakan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kegiatan-kegiatan kesehatan. Demikianlah program keunggulan 5 umat Pusat Zakat Umat. Mudah-mudahan dengan program keunggulan 5 umat tadi, Pusat Zakat Umat menjadi lembaga yang kompetitif dan unggul dalam pemberdayaan umat.